sawitur warenyem wargu dewa sidiamahi diwayonah paracu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasjabawiyam niaskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apasambhawa rahimam pundarya kaksik sabahya abiyantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa Ot permadat kesamam Om santih Polisi tangkap 2 pelaku perekam dan pengunggah video mesum sesama jenis yang beredar di media sosial.
Belasan box lobster dan kepiting bakau ilegal diamankan polisi. Melihat cuaca saat ini, masyarakat di daerah Bali Tengah dan Selatan harap mewaspadai daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir. Presiden Joko Widodo membeli motor custom buatan anak bangsa. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Polisi tangkap 2 pelaku dan perekam dan pengunggah video mesum sesama jenis yang beredar di media sosial. Kedua pelaku merupakan instruktur di sebuah pusat kebugaran di Depok, Jawa Barat. Rudi dan Muhsin, 2 pelaku pembuat dan pemeran video mesum sesama jenis ini ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Selain menyebarkan video mesum, pelaku juga menjajakan dirinya di media sosial. Masih kita dalam mendeteksi bahwa satu tempat kebugaran yang ada di wilayah Pancoran Mas itu merupakan tempat salah satu yang ada di medsos itu beredar. Kemudian kita akhirnya melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pemilik tempat kebugaran di kawasan Pancoran Mas, Depok. Kedua pelaku merupakan instruktur kebugaran di tempat tersebut. Saat ini polisi masih periksa intensif kedua pelaku untuk dilakukan pengembangan. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Sementara itu, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang Januari ada 70.000 situs dengan konten pornografi yang telah diblokir. Sementara maraknya konten porno di media sosial diakui lebih sulit diawasi dan ditindak lantaran harus berdasar acuan masyarakat. Jadi prosesnya berbeda dengan yang situs. Kalau situs kan dikais, ya, dicari, dikais oleh kami, kemudian hasil kaisnya diverifikasi. Kemudian kita langsung lakukan pemblokiran. Kalau itu ada di media sosial, ya, apakah itu Facebook, apakah Twitter, Instagram, itu kami tidak kais karena itu banyak ke ranah pribadi. Jadi pemerintah itu fokusnya kepada yang ranah publik. Lapor aja, laporannya bisa ke lewat WA, ada nomornya khusus juga lewat situsnya Kominfo. Aksi tipu-tipu seorang janda di Malang, Jawa Timur terhenti usai polisi mengamankannya. Ia juga seorang sales, sudah menipu puluhan orang dengan modus menjual motor murah. Ini dia janda tanpa anak Nikmatus Zahra Ramawati alias Emma, warga Panderman, Kota Batu ini ditangkap unit Reskrim Polres Malang karena sudah menipu Siti Masilakah, warga Gondang Legi, Kabupaten Malang. Tersangka juga seorang sales dealer motor di kawasan Kebon Agung ini menawarkan pembelian motor baru berharga miring. Namun korban sudah menyetorkan uang 10 juta rupiah pada Mei 2017 tak juga menerima motor. Tersangka berdalih uang itu telah diserahkan kepada sales lain, Tris dan Doni. Setelah ditelusuri, aksi ini sudah dilakukan kepada 70 orang dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki kasus dan mencari kemungkinan adanya komplotan penipu sales. Bribtu Ahmad Ridho, terduga pelaku penembak kader Gerindra, masih dirawat di rumah sakit Polri di Kediri. Di Kediri, polisi mengamankan pemilik berikut 2 anjing pitbull yang menyerang warga hingga tewas. Kedua informasi ini kami rangkum dalam Kriminal hari ini. Di Cikole, Bandung, Jawa Barat, polisi telah menangkap Mira Bella, wanita penganiaya anak tiri. Bak dalam film Hari Hanggara, wanita berusia 30 tahun ini kerap menyiksa anak tirinya FS jika sedang kesal dengan sang suami. Pelaku kerap memukul korban hingga bocah berusia 7 tahun ini alami luka-luka. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan gayung dan sandal yang digunakan pelaku untuk menyiksa korban. Tindakan-tindakan yang dilakukan yang pertama misalnya pemukulan terhadap kepala ini menggunakan gayung, kadang menggunakan sendal, termasuk ada luka-luka tusuk-tusukan seperti di dada maupun di belakang, dan di kemaluan tersebut juga bekas luka kuku karena dikemas atau dicubit di sana sehingga mengakibatkan luka dan mengalami trauma yang cukup memprihatinkan.
Tersangka kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Subang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumah Sakit Polri Sukanto Jakarta Timur masih merawat Bribtu Ahmad Ridho, seorang anggota Brimob yang terlibat keributan dengan kader Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bribtu Ahmad Ridho menderita luka cukup parah di bagian hidung. Tim gabungan telah memeriksa sebanyak 7 saksi termasuk tukang parkir tempat hiburan malam Lips yang saat itu melihat di lokasi kejadian. Dari hasil sementara pemeriksaan saksi, kejadian berawal akibat rebutan jalan hingga terjadi percekcokan antara anggota Brimob dengan anggota Partai Gerindra tersebut. Anggota Korbrimob tentu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Nanti penyidik akan konsultasi ke dokternya karena masih di ICU kan tidak mungkin. Nanti setelah dinyatakan bisa dilakukan pemeriksaan, kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi kunci ya? Saksi kunci ya? Ya semua, termasuk yang calon istrinya kan melihat langsung ya. Jadi itu kita akan ke depan lakukan. Sabtu lalu, Fernando Wawor, seorang kader Partai Gerindra tewas terkena tembakan saat cekcok dengan anggota Brimob di parkiran Lips Klub Bogor. Hingga kini polisi masih menggali fakta-fakta dari keterangan para saksi atas insiden tersebut. Polres Kediri mengamankan 2 anjing pitbull yang menyerang warga hingga tewas di sel tahanan Satuan Sabara Polres Kediri Unit K9. Najam sang pemilik saat ini juga telah diamankan dan dimintai keterangan. Status Najam baru sebatas saksi. Dalam waktu dekat, polisi akan segera menggelar olah tempat kejadian perkara lantaran masih banyak kejanggalan yang ditemukan. Sebelumnya, seorang pencari kayu bakar bernama Sarju tewas setelah diserang 2 ekor anjing penjaga kandang ayam di lahan kosong tak jauh dari rumahnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Belasan box lobster dan kepiting bakau legal diamankan polisi. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Berapa bersaudara? Gue bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Hai guys, welcome to Legal. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET.
dan dari hasil itu adalah mutlak adanya. How many kids you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Lah sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily White. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Mungkin tetap di net kan. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di NET. Sebanyak 17 box lobster dan kepiting bakau tujuan Denpasar diamankan petugas Polsek kawasan Laut Gilimanuk, Jemberana, Bali dari sebuah bus akap yang berasal dari Pulau Jawa. Polsek kawasan Gilimanuk, Jemberana kembali mengamankan penyelundupan barang tanpa dokumen. Senin dini hari petugas mengamankan 17 box berisi makanan laut seperti lobster, kepiting bakau, udang, dan ikan di pintu masuk Bali. Belasan box makanan laut ini dikirim melalui sebuah bus akap oleh seorang oknum pengusaha dari Pulau Jawa dengan tujuan ke Denpasar. Petugas mengecek dokumen pengiriman yang ternyata tidak sesuai dengan barang bawaan. Akibatnya 17 box makanan laut ini disita petugas, namun supir bus diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat yang dibawa oleh pengemudi bus, ternyata antara surat yang dibawa dengan barang yang dibawa itu jauh jumlahnya. Ternyata barang yang dibawa melebihi daripada surat yang dibawa sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan tidak menyampaikan dari daerah karantina asal tentang pengangkutan daripada box tersebut. Untuk ancaman hukuman nanti dari karantina ikan yang akan menentukan lebih lanjut yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Karantina. Pengirim yang merupakan pemilik akan dijerat dengan Undang-Undang Karantina Ikan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Selanjutnya 17 box makanan laut ini diserahkan ke Balai Karantina Ikan di Jemberana untuk diamankan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dana pemilu Kada 2018 sebesar 155 miliar yang dianggarkan pemerintah Provinsi Bali berpotensi menghambat jalannya pilkada. Sedangkan dari pihak pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah keputusan dari DPRD. Meski tahapan pilkada 2018 telah berjalan, namun hingga saat ini permasalahan dana penyelenggaraan pilkada 2018 di Provinsi Bali belum menemui titik terang. Dari hasil analisis KPU Provinsi Bali, dana sebesar 155 miliar yang dianggarkan oleh Badan Anggaran DPRD Bali tidak mencukupi untuk membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan TPS. Kita sudah melakukan langkah-langkah, baik bersurat, ya sudah, kami juga sudah bersurat. Kemudian dari Sekretariat KPU Bali, sebagaimana disampaikan oleh pihak Pemda tadi, juga sudah melakukan langkah-langkah koordinasi. Jadi kami berharap ada segera solusi dan kami juga berharap surat KPU ini segera direspon, ya, sehingga ada kepastian dari aspek penyelenggaraan tahapan. Sementara pemerintah Provinsi Bali melalui Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Dewa Putu Eka Wijaya, menyatakan anggaran 155 miliar tersebut sudah diputuskan DPRD, namun pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi Bali untuk mengajukan anggaran jika ada dana yang dibutuhkan. Sehingga kami menyiasati nanti di dalam adendum itu kalau ada kekurangan dana akan diusahakan lagi ditambah seperti itu. Jadi karena sudah keputusan DPRD bahwa 155. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menjelaskan dari tahapan yang sudah berlangsung,
Sudah diketahui paslon yang akan bertarung dalam ajang Pilkada 2018. Seharusnya anggaran yang diperlukan sudah diketahui. Namun pihaknya berjanji akan mengawal terus permasalahan dana penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Bali. Benar bahwa head to head akan menjadi keras, tetapi pengawasan menjadi lebih mudah karena cuma 2 pasangan calon. Jadi dengan kondisi seperti ini mestinya anggaran juga dapat berkurang. Tapi seberapa besar berkurangnya itu akan sangat tergantung dari penyisiran teman-teman di Pemda dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Sebelumnya dalam naskah perjanjian hibah daerah telah disepakati dana penyelenggaraan pemilu sebesar 229 miliar dari 254 miliar rupiah yang diajukan KPU. Namun saat mencairkan dana tahap ketiga, Badan Anggaran DPRD Bali menurunkan dana tersebut menjadi 155 miliar. Anggaran Pilkada 2018 di Provinsi Bali bersumber dari APBD tahun 2018. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melakukan pengamatan visual kawah Gunung Agung menggunakan pesawat drone. Dari hasil pengamatan, rasio gas dalam kawah gunung cenderung mengalami penurunan. Senin siang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali menerbangkan pesawat drone untuk memantau aktivitas kawah Gunung Agung. Penerbangan drone kali ini menggunakan 3 sensor khusus, di mana berfungsi untuk mengukur rasio gas CO2 terhadap SO2 dalam kawah gunung. Dari hasil pengamatan tersebut didapatkan data bahwa rasio gas dalam kawah Gunung Agung cenderung menurun dibandingkan pada pertengahan bulan Desember lalu. Meski demikian, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Hal tersebut terlihat dari pengamatan visual di mana jumlah hembusan asap yang ada masih banyak. Namun PVMBG baru akan memberikan rekomendasi terbaru aktivitas Gunung Agung setelah pengamatan dengan drone usai pada 26 Januari mendatang. Kalau kita bandingkan data rasio gas ya yang tanggal 18-19 Desember itu sekarang kecenderungannya menurun ya. Jadi artinya dari sisi gas rasio itu menurun yang kita peroleh hari ini, rasio gas CO2 terhadap SO2 ya. Kalau visual sendiri Pak, dari yang hasil pantauan hari ini? Hasil pantauan video ataupun foto drone yang kita peroleh saat ini masih berlangsung hembusan asap dari pusat kawah Gunung Agung. Hingga Senin siang, Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Jumlah gempa hembusan sebanyak 8 kali, gempa vulkanik dangkal 1 kali, serta tremor terus-menerus dengan amplitudo 1 hingga 2 mm. Warga pun dihimbau untuk tetap menjauhi rekomendasi zona bahaya 6 km dari puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Melihat cuaca saat ini, masyarakat di daerah Bali Tengah dan Selatan harap mewaspadai daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET.
alkohol. Kebudayaan Bea Cukai di Bandar itu adalah mutlak adanya. How many fish you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kalau manis. Sarasehan, hanya di NET. Sos sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Yang yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show, hanya di NET. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di NET 24. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24, hanya di NET. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Gila, sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily White. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tapi tetap di NET Soccer. Adanya massa udara basah yang terkonsentrasi pada lapisan permukaan menyebabkan wilayah Bali akan terus diguyur hujan lebat hingga 2 hari ke depan. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai daerah rawan bencana longsor dan banjir, khususnya di wilayah Bali bagian tengah dan selatan. Bulan Januari dan Februari merupakan puncak dari musim hujan. Tak heran bila beberapa hari belakangan ini kawasan Bali terus-menerus diguyur hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar memprediksi dalam 2 hari ke depan hujan lebat akan terus terjadi di wilayah Bali Tengah dan Selatan, namun intensitasnya akan menurun. Sedangkan Bali bagian barat, utara, dan timur hanya berpotensi hujan ringan. Dari hasil analisa pengamatan BMKG, hujan yang terjadi di wilayah Bali disebabkan adanya daerah tekanan rendah di daerah Samudra Hindia Selatan Bali dan suhu permukaan laut perairan Bali berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius. Ada daerah tekanan rendah di daerah Samudra Hindia Selatan Bali sehingga menyebabkan adanya daerah penumpukan massa udara sehingga pertumbuhan awan hujan cukup baik, ditambah juga suplai kelembapan udara yang hingga lapisan atas sehingga potensi awan hujan untuk tumbuh di wilayah Bali ini cukup baik. Itulah. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya bencana tanah longsor khususnya yang ada di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Badung, bagian utara, dan Tabanan. Sementara untuk wilayah Bali Selatan yang padat pemukiman agar mewaspadai terjadinya bencana banjir. Kepada pelaku pariwisata bahari dan nelayan agar mewaspadai ketinggian gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih.
khususnya di perairan Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Senin sore, akibat diguyur hujan lebat selama 1 jam, Sungai Yasa Karangasem meluap. Meski demikian, nampak beberapa warga masih nekat mencari batu di sungai untuk dijual. Pasca diguyur hujan selama 1 jam pada Senin sore, Sungai Yesa yang berada di Desa Muncan Karangasem meluap. Kejadian ini sempat menjadi tontonan warga sekitar. Sungai Yesa adalah salah satu aliran sungai yang sebelumnya terkena dampak lahar dingin Gunung Agung. Saat ini kondisi aliran sungai berlumpur dan bau. Selain itu, sungai juga penuh oleh tumpukan material batu, pasir serta kayu yang dibawa oleh lahar. Menurut warga, menumpuknya berbagai material tersebut menyebabkan aliran sungai mudah meluap terlebih saat hujan tiba. Kemarin sempat surut. Ini kadangkala masalahnya banjirnya kadangkala tiba-tiba datangnya begitu. Nggak tentu, ini tergantung situasi yang ada di Gunung Agung itu sendiri. Meski terjadi luapan, namun beberapa warga nampak nekat mengambil batu di bibir sungai. Batu-batu yang sengaja dikumpulkan tersebut nantinya mereka jual. Padahal kondisi ini sangat berbahaya jika sewaktu-waktu terjadi luapan besar. Ini kan keadaan nih Pak, keadaan udah pekerjaan nggak ada, udah nongkrong, daripada nongkrong sudah ada mata pekerjaan ini kan baik saya kerja. Tapi Bapak takut ya Pak ya sebenarnya? Takut, tetap takut. Selain aliran sungai yang tertimbun berbagai material, luapan banjir ini juga merusak hektaran sawah warga yang berada di sepanjang bibir aliran sungai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Cuaca buruk yang memicu gelombang tinggi di perairan Buleleng hampir 2 bulan ini mengakibatkan nelayan tak bisa melaut menangkap ikan. Alhasil, harga ikan laut di pasar pun mahal lantaran pasokan ikan sedikit. Hujan deras dan gelombang tinggi yang masih melanda Bali mengakibatkan nelayan di pesisir pantai Buleleng tak bisa melaut. Gelombang tinggi di perairan Bali Utara mencapai hingga 3 meter. Tidak melaut sejak Desember lalu, kelompok nelayan Sari Barung memilih untuk memperbaiki alat tangkap ikan dan memperbaiki perahu. Namun masih ada sejumlah nelayan yang tetap nekat melaut, meski dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sekarang kan masih musim barat ini, ya dari bulan 12 sampai dari bagusnya tenangnya tuh ya masuk hampir bulan 3 begitu. Baru mulai melaut? Saya. Kalau sekarang ini kan masih cuacanya tidak bisa diprediksi. Akibat terhentinya aktivitas nelayan sejak 2 bulan terakhir membuat harga ikan di Pasar Anyar Singaraja Buleleng melonjak. Ikan tongkol mengalami kenaikan harga cukup tinggi, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga biasanya. Kenaikan disebabkan pasokan ikan yang minim dari nelayan akibat cuaca buruk. Ikan laut yang dijual di sejumlah pasar di Buleleng adalah ikan yang dipasok dari Madura dan bukan stok ikan segar. Sedikit ikannya, sedikit. Oh gitu. Itu gara-gara nelayan enggak ini? Iya, nelayannya enggak ke laut. Sedikit ada. Cuaca ya? Kalau cuacanya buruk. Cuacanya buruk. Ini jenis ikan yang Ibu jual apa aja, Bu? Jenis ikan yang Ibu jual biasanya? Iya, saya tuna aja. Kalau ini banyak ikan jangki gitu. Naiknya berapa? Kalau saya naiknya mau 10.000, naikannya naik gini. Harganya? Ini harganya biasanya 50, sekarang 60. Selain ikan, harga makanan laut lain seperti cumi dan udang juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Diperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi hingga Februari mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi yang lain, buat yang hobi koleksi die-cast atau mobil-mobilan, wah jangan sampai ketinggalan nih cari koleksi baru di Festival Die-Cast di Blok M Jakarta Selatan. Dan yang gak ketinggalan ada lombanya juga yang hadiahnya jutaan rupiah. Die-Cast dan saat ini terlihat para peserta yang mau ikutan lomba itu lagi pada serius banget di sana. Dan kalau misalnya penasaran, nanti akan terbagi dalam berapa kelas bisa dilihat di sebelah saya.
Yang warna oranye ini tuh namanya track loop. Yang biasanya dia seperti ini, melingkar. Atau mungkin di sebelahnya adalah track drag. Seperti ini, dia lurus ke depan dan dua-duanya pokoknya siapa paling cepat sampai garis finish, dia yang menang. Tapi kalau misalnya penasaran, mobilnya itu seperti apa ya? Ada perbedaannya nggak antara dua track ini? Pasti ada. Contohnya nih, ini yang warna biru terbuat dari plastik, biasanya dia itu dipakai untuk trek yang loop, yang melingkar. Kenapa plastik? Karena dia dicarinya ringan, biar semakin cepat berputarnya itu pokoknya enak. Atau kalau misalnya untuk drag, nih dia terbuat dari logam. Tuh keren banget, udah ada motif api-apinya. Bebannya berat, lurus, cepet sampai finish. Tapi kalau misalnya selain mobil, dari peserta persiapannya seperti apa? Langsung kita tanya ke salah satu. Halo Mas Arif. Mas, saya dengar-dengar katanya Mas bawa banyak banget nih Mas mobil diecast ya. Ada berapa sih Mas totalnya? Kurang lebih 120. 120? Itu untuk dua kelas atau salah satu? Kelas. Untuk satu kelas yang mana? Yang drag aluminium. Oke, drag aluminium. Kita penasaran nih Mas. Sebagai peserta, apa sih yang dipersiapkan? Ini kan dari mobil diecast dia kecil. Apa dong yang dikulik dari situ? Sebenarnya kalau persiapannya udah tergantung kita waktu lihat ini, kita lihat ini dia bagus apa enggak. Oke. Nah, kan bisa kelihatan kalau misalnya udah bagus, kita pilih, kita dangun. Udah gitu kalau dangun sebentar aja, habis itu kita mainin di oli. Mainin di oli itu seperti pairing begitu ya sebelum lomba? Bukan, oli buat ngoliin di rodanya. Jadi kan supaya lancar dia muter. Dioliin juga. Nah biar rodanya lancar seperti itu Masnya juga semoga lancar nanti lomba di sini ya Mas. Saya doakan semoga menang juara 1. Amin. Oke, dan kalau misalnya di sini yang nggak cuma pengen lomba tapi pengen beli souvenir atau pengen mainan diecast juga, tenang. Ini ada ribuan mobil, seru banget. Ada 10 tenan hadir di sini jadi bisa beli macam-macam dari 10.000 atau paling mahal sampai 2 jutaan. Ya tergantung sama keunikan dan kekhasannya juga. Makanya yang pengen kesini langsung datang aja. Mau nonton gratis. Mau ikutan lomba bayarnya hanya Rp15.000 saja di Teras Berlian Blok M Square. Kalau gitu saya mau lihat-lihat lagi nih pairingnya seperti apa para peserta ya. Desi Taburi, Atif Aiman melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan lihat berbagai bengkel dan builder Vespa yang ada di Indonesia. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP, siap, 86. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Airland. Yang yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Waduh.
Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Nah, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Atau mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout! Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Halo Tonight Lover! Desa, pemirsa. Kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Oh, karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Diproduksi di Italia, Vespa banyak diminati di Indonesia. Jadi nggak heran kalau banyak juga bengkel bahkan builder Vespa bermunculan di Indonesia. Dan sudah mendunia. Nah, salah satunya Scooter99.com. Gak cuma Vespa klasik aja, yang modern bahkan unik pun juga ada di sana. Dengan menggunakan skuter unik ini makin seru karena kita rame-rame berdelapan, kita jalan-jalan malam ini. Nggak cuma ikut jalan-jalannya aja nih, saya juga akan langsung ke tempat bengkel skuter Matic ini dibuat atau skuter unik ini dibuat. Selengkapnya di Urban Life. Berang-berang makan coklat, berangkat. Come on! Nah, semua skuter-skuter kece tadi itu berasal dari sini. Namanya Scooter99.com. Kenapa Scooter99.com? Karena tempat ini berdiri pertama kali pada tahun 1999. Nggak cuma buat skuter custom aja, di sini juga menjual aksesori-aksesori skuter yang dijamin kece abis. Yang suka custom pasti tahu sama tempat yang satu ini. Mau custom skuter modal apa? Rindu sama Vespa klasik tahun 50-an lengkap dengan set car-nya? Ada di sini. Atau mau skuter Vespa tahun 60-an juga bisa. Atau Vespa AP yang ada penutupnya sekaligus baknya seperti ini. Ini nih foto para customer skuter-skuter kece tadi. Nggak cuma dari Indonesia aja, malahan banyak banget nih customer yang justru dari luar negeri. Misalnya ada yang dari Amerika, ada yang dari Chile, ada yang dari Italia, Kanada. Masih banyak banget nih foto-foto orang-orang luar negeri lainnya.
Bahkan salah satu skuternya itu pernah masuk dalam film Taiko. Nah, ini nih Mas Abraham nih, pemilik dari skuter 99. Mas Abraham, halo. Halo. Apa kabar? Ya. Ini lagi proses? Ini lagi proses pengerjaan sasisnya sidecar. Oh gitu, jadi Vespa. pengerjaan skuternya juga, Vespa juga. Ya. Kalau proses pengerjaan awalnya gimana sih Mas? Ya kalau misalnya pengerjaan sasisnya sidecar Vespa itu kita bikin untuk bawahnya untuk supaya setelah itu dicek setting suspensi. Nah setelah itu baru kemudian dipasang bodi sidecarnya seperti itu. Ini kan buat skuter ulang lagi nih, buat skuter baru lagi. Cuman kalau misalnya ada yang pesan mau skuter doang Vespa klasik tahun 50-60 gitu, berarti kan baru nih, benar-benar bikin baru. Ya. Itu gimana dulu nih? Apa yang dibikin pertama kalinya? Berarti badannya dulu kah atau gimana? Kalau misalnya bikin bodinya itu pertama dari steel plate material, terus kemudian kita las. Contohnya yang seperti belakang itu kayak bodi AP, itu dari plat yang dasar, kemudian kita tekuk, kita bentuk sesuai keinginan sesuai sama bodi aslinya. Nah terus kemudian kalau itu yang bikin bodi AP, bikin bodi Vespa juga sama, cuman prosesnya lebih sederhana, lebih kecil. Kalau ini untuk sasisnya, sasis sidecar. Kalau ini untuk aksesoris yang dari bahan stainless steel. Dan pengelasan juga sistemnya berbeda, pakai las argon namanya. Itu las argon itu kalau hasilnya lasnya warna biru, jadi oksidasinya lebih bagus hasilnya. Setelah ini berarti ke proses pengecatan. Habis ini langsung proses pengecatan. Itu setting. Di mana tuh? Nah, di ruang sebelah Di ruang habis sebelah. ini. Nah, ini namanya ruangan pengecatan. Pengecatan bodi-bodi Vespa dari yang kita strip down to bare metal, kemudian kita amplas dempul sampai sudah dicat sampai kondisi ini sudah di clear coat, di furnish. Nanti sambil nunggu kering, kemudian nanti kita amplas halus, amplas 2000. Kalau yang ini berarti yang mau dikirim nih. Ini kemana? Ini rencananya kita kirim ke Hong Kong dari 4 unit, 2 unit dulu yang pertama warna biru, terus satu lagi warna putih. Nah kalau yang ini di belakangnya ada box, rencananya boxnya akan dipakai ditaruh di dalam hotel yang mana untuk pakai pizza, jadi semacam properti gitu di dalam hotel. Kalau misalnya nggak bisa ngerakitnya atau ada bagian-bagian yang rusak gitu kan, ada masalah gitu, kira-kira gimana? Ya, nanti setelah sampai sana gitu. Ya kita juga kalau pas pada saat pengiriman sebisa mungkin kitanya juga tetap ke sana. Dan kalau misalnya ada troubleshooting, itu udah biasa, teman-teman kita juga teknisi, kita selalu berangkat ke sana. Jadi tinggal telepon aja, bagaimana misalnya untuk nyalainnya, terus misalnya kalau ada yang rusak atau yang patah, itu masih garansi kita yang berangkat ke sana. Seperti itu. Ini kalau misalnya aku lihat ya, di sini itu kayak banyak banget nih. Ya. Ada yang dari mana-mana nih pesen kan. Kalau misalnya paling banyak dari negara mana sih yang pesen gitu? Yang paling banyak pertama dari Amerika, terus kemudian dari Kanada, terus dari Singapura, adapun negara-negara Eropa lain kayak semacam Inggris, Portugal, Prancis, Spanyol, Gibraltar, Jerman, banyak lagi. Pasti pada penasaran kan berapa harga skuter-skuter kece ini? Kalau misalnya yang model custom yang lawas-lawas kayak di belakang saya itu harganya sekitar 80 juta rupiah. Tapi kalau yang model-model baru kayak yang ini nih, itu seharga 55 juta rupiah lengkap sama sidecar-nya. Jadi gimana? Tertarik nggak? Presiden Joko Widodo baru saja membeli motor custom. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali.
kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada lalu manis. Sarasehan hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Kalau ngomong soal motor, ternyata Presiden Joko Widodo baru saja membeli motor custom. Motor custom berjenis Chopperland karya anak bangsa ini dibelinya seharga 140 juta rupiah. Motor custom berjenis Chopperland pesanan Presiden Joko Widodo Sabtu pagi tiba di Istana Bogor, Jawa Barat. Motor modifikasi ini diterima langsung Presiden Jokowi. Salah satu tujuan Presiden membeli motor ini untuk ikut mempopulerkan motor custom produksi dalam negeri. Termasuk saya beli ini untuk membangun brand value. Motor Chopper Mas ini diproduksi di Elder Garage di Fatmawati, Jakarta Selatan. Motor modifikasi ini menggunakan mesin motor Royal Enfield Bullet 350 cc. Mesin itu kemudian dipadukan ke dalam rangka chopper. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk membuat motor ini. Setelah jadi, motor rancangan Vero dan Heret Prastio ini dibanderol seharga 140 juta rupiah. Kalau punya satu motor Royal Enfield, kasih ke kita, kasih 50 juta, kita udah bisa bangunin satu motor dalam waktu 1 bulan. Gitu. Cuma memang untuk special case-nya untuk yang versi pertama ini banyak detailing yang memang sudah kita enhance. Dan kita jual ke Pak Jokowi itu 140 juta. Ketertarikan Presiden Jokowi pada motor Chopperland ini bermula saat acara Sumpah Pemuda di Istana Bogor Oktober tahun lalu. Setelah mencoba, Presiden kemudian tertarik memesan motor tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Nah, yang selanjutnya ini tentang modifikasi mobil secara ekstrim. Modifikatornya bisa mengubah city car menjadi supercar dengan biaya murah dibandingkan beli supercar yang asli. Memiliki mobil sport nan mewah bisa jadi impian banyak orang. Gak heran harganya pun tinggi, mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi dengan dana terbatas, ternyata kita juga bisa memiliki mobil sport mewah loh. Seperti yang dilakukan oleh Ronino Firman, pria asal Bale Endah, Kabupaten Bandung ini.
Berawal dari hobi, kini dia menjadi modifikator mobil ekstrim yang mampu mengubah mobil jenis city car menjadi supercar. Mungkin menurut mereka mirip, jadi barangkali mereka pengen dengan budget yang murah gitu ya, terus bisa dipakai harian juga, perawatannya juga murah, mereka jadi pesan gitu. Setiap mobil biasanya diproses 8 hingga 12 bulan, tergantung seberapa detail replika yang diinginkan customer. Di bengkel ini, soal modifikasi, Roni akan menyesuaikan dengan keinginan customer. Namun, dia memastikan hasilnya tidak melanggar aturan yang berlaku. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Rata-rata berasal dari luar daerah, seperti Sumatera dan Kalimantan. Untuk satu unit mobil biasanya menghabiskan budget 200 hingga 300 juta rupiah. Lisa Kemala, Tamaki Malaya melaporkan untuk Net. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Mang Bumi dan Age Jusinta yang akan membawakan singlenya dengan judul Mopalasan. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Agung Yuda Putra, matur suksma, Om Santi 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 Om. No.